yang agung di bukit Golgota. Yesus Sang Raja terpaku di kayu salib. Darah mengalir menetes ke bumi. Dia menderita untuk umatnya. Mahkota duri melingkar di kepala, lambung tertusuk, tangan dan kaki terpaku. Di kayu salib dia berlumur darah. Yesus Sang Raja, Yesus Tuhanku. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa Kau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Rintihan pilu di bukit Golgota. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa Kau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Rintihan pilu di bukit Golgota. Waktu itu kira-kira jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Terdengar suara Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, ya Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mahkota duri melingkar di kepala, lambung tertusuk, tangan dan kaki terpaku. Di kayu salib dia berlumur darah. Yesus Sang Raja, Yesus Tuhanku. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa Kau tinggalkan
dosa seisi dunia, dosaku dan juga dosa saudara. Manusia berbahagia, tapi kau dulu sengsara. Cintamu bersalah bagiku dan sisi dunia. Tubuhnya tak berbentuk lagi, derajat bukan yang bertubi-tubi. Semua kau tanggung di sana, di bukit Kalvari yang sangat indah. Manusia berbahagia, tapi kau dulu sengsara. Cintamu bersalah bagiku dan sisi dunia. Tubuhnya tak berbentuk lagi, derajat bukan yang bertubi-tubi. Semua kau tanggung di sana, di bukit Kalvari yang sangat indah. Manusia berbahagia, tapi kau dulu sengsara. Oh, cintamu bersalah bagiku dan sisi dunia. Oh, manusia berbahagia, tapi kau dulu sengsara. Cintamu bersalah bagiku dan sisi dunia. Bagiku dan seisi dunia. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu,
yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Amin. Hari ini kita berhimpun kembali dengan penuh sukacita, merayakan Paskah kedua di dalam gereja dan di rumah kita masing-masing, yakni merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atas maut. Paskah telah menyatakan bahwa batu liang kubur tidak berkuasa menahannya. Inilah hari Tuhan, ketika kegelapan diusir oleh cahaya terang. Kita tidak mencari yang hidup di antara orang mati. Yesus yang bangkit telah datang kepada kita. Kematian telah dikalahkan, kemenangan kini telah datang untuk kita. Sekarang, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, teguhkanlah hatimu dan marilah puji nama Tuhan Allah yang telah memberi kita keselamatan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu, marilah kita angkat pujian dengan sukacita, sebab Tuhan telah bangkit, dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 90, ayat 1 dan ayat 5, Saita puji debatata.
Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Ia menang atas maut dan duka. Goncanglah benteng neraka gelap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Hukum Taurat untuk kita pada ibadah Paskah kedua hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal ke-1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Terbukalah sorga, terpancar terang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Sengsaralah Dia yang suci kudus, olehnya dosamu telah ditebus, olehnya dosamu telah ditebus. Marilah kita merendahkan hati dengan mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel buat kita pada ibadah Paskah kedua hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Marilah kita membacanya secara responsoria. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang,
tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kubur hilang
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gedung gereja kita, demikian juga Bapak, Ibu, Saudara yang ikut serta mengikuti live streaming saat ini di rumah atau mungkin di tempat yang lain. Saya mau sampaikan salam Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat Paskah. Baik Bapak Ibu, di hari kedua perayaan Paskah ini, kepada kita firman Tuhan akan menyapa sekaligus juga tentunya menjadi perenungan kita dan menjadi yang harus kita lakoni, tertulis dalam kitab Mazmur pasalnya 136 di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tapi saya akan baca nanti juga tambahan di ayat 23 dan ayat 25. Karena itu baik, karena sudah tertulis di sini dan juga karena Mazmur biasa responsoria, baiklah kita baca secara responsoria. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan saya akan membaca di ayat 23 dan sampai 25. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Kristus Yesus, bagi kita orang Kristen, Paskah memang sangat penting, karena dengan adanya Paskah dan peristiwanya tentu makna dari semua kehadiran Yesus ke dunia ini, atau proklamasi dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu tampak ketika Yesus bangkit dari kubur, bahwa semua dosa-dosa kita diampuni, yang seharusnya kematian yang akan kita terima, tapi kemudian oleh kebangkitan Yesus, sama seperti Dia yang bangkit itu, kita juga akan menerima kehidupan yang kekal. Paskah penting bagi Kristen, dan ini juga harus kita bedakan dengan Paskah Yahudi. Memang sama-sama ada keselamatan di dalamnya, tetapi keselamatan yang dimaksud sangat jauh berbeda. Sebab Yahudi memahaminya adalah pemeliharaan Tuhan
membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, sedemikian rupa dituntun dalam perjalanan yang begitu lama, ya, kemudian memberikan tanah perjanjian atau Kanaan. Dan karena itu juga tentunya Bapak Ibu Saudara harinya sangat berbeda. Kalau Yahudi biasanya itu mungkin hari Jumat, ya, tapi untuk orang Kristen itu adalah hari Minggu. Dan karena itulah kita merayakan hari Minggu, saudara-saudaraku. Jangan terkecoh dengan saudara kita yang beraliran lain. Mereka mengatakan, kenapa warga Kristen, Katolik dan Protestan itu membelot dari Alkitab, sebab dalam Alkitab dikatakan harus hari Sabat berkumpul bersekutu di Bait Allah. Tapi orang Kristen dan Katolik pada hari Minggu. Saudaraku, jawaban yang paling benar adalah karena Yesus bangkit pada hari Minggu, dan itulah yang kita rayakan. Karena itulah keselamatan kita. HKBP sebenarnya hampir semua gereja-gereja yang berlatar belakang di Sumatera Utara merayakan Paskah itu 2 hari berturut-turut, saudaraku. Hari Minggu kita sebut itu Paskah hari pertama, dan Senin seperti ini adalah Paskah hari kedua. Tradisi HKBP biasanya pada Paskah hari kedua, disitulah berkumpul kaum ibu dari semua jemaat yang masuk dalam satu resort, lalu mereka akan mengikuti ibadah khusus. Sekaligus juga di dalamnya akan ada katekisasi, pendalaman akan firman Tuhan berkaitan tentunya dengan kebangkitan, tapi juga dengan yang lainnya. Karena itu saudara, kalau kita mengikuti sejarahnya memang sedikit agak menurun. Kalau dulu saya masih ingat waktu masih anak-anak, semangat untuk pesta kedua itu sangat hebat. Ya, Sumatera Utara itu dulu kalendernya beda, ya, hari kedua itu merah, dan semua pegawai negeri waktu itu tidak ikut memang kerja, bahkan mungkin tidak ada terbuka kantor waktu itu, lalu bisa mengikuti ibadah di siang hari. Tetapi sayang Bapak Ibu Saudara, belakangan ya tidak lagi merah, tapi ada yang fakultatif. Fakultatif kalau warga Kristen boleh aja tidak hadir, tetapi kalendernya tidak lagi merah. Setelah itu saudara-saudaraku, karena ketatnya disiplin, kayaknya tidak bisa lagi siang hari mengikuti perayaan hari kedua, lalu sering bahkan di daerah kita di Sumatera Utara, di kota-kota di sana itu dilaksanakan pada sore malam seperti kita di sini. Tapi saya mau mengingatkan kita, terutama saudara-saudaraku generasi muda, pernah HKBP dan semangat ini perlu tetap kita pegang dan lakukan, bahwa Paskah itu memang menjadi hari yang sangat penting dalam perjalanan warga HKBP secara khusus. Saya tidak tahu gereja-gereja yang lain apakah ya masih merayakannya, tetapi HKBP kita masih merayakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pokok perhatian telah disebutkan memang melalui apa yang kita baca baik dalam liturgi tadi, bahwa ketika kita merayakan Paskah itu, ungkapan atau topik ya yang berulang-ulang tadi itu yang benar dan sungguh menjadi suatu tuntutan atau suatu harapan dari kita semua. Ya, topik itu bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau dalam nats tadi berulang-ulang ya bahwa ini ya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sampai berapa kali amang-inang. Berapa ayat itu? Pasal 136. Ada 26 kali. Kadang ada orang mengatakan, wah bosan, itu bolak-balik ya, berulang sampai 26 kali. Bagaimana Bapak Ibu, apakah kita juga seperti orang yang mengatakan bosan membacanya itu? Karena diulang-ulang setiap akhir dari ayat.
Kiranya tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti akan kita coba pahami mengapa begitu berulang-ulang pemazmur menuliskan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan atau kasih setianya. Dari pemahaman itu sebenarnya kita mau diajak, kita semua mau diingatkan supaya kita memperhatikan kasih setia Allah terhadap umatnya terus berlangsung dari awal sampai akhir. Dan kasih setianya itu tidak monoton, tidak hanya satu jenis bentuk, tetapi itu berkembang, maju, berlanjut terus. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu ketika di ayat 1 dan ayat 3 itu, sampai 3 itu kita lihat dialah Allah yang melampaui semua Allah. Kita tahu Israel itu di sekitarnya ada politeisme, Bapak Ibu Saudara. Mereka harus mengingatkan dan kuat bahwa Allah kita hanya satu, tidak ada Allah yang lain. Kalau ada orang menyembah Allah atau ilah yang lain, sesungguhnya itu semua takluk kepada Allah kita. Oleh karenanya alamat daripada suka kita atau syukur kita adalah satu-satunya adalah Yahweh yang mengatasi, melampaui semua ilah-ilah yang lain. Dan ini Bapak Ibu Saudara sampai sekarang tentunya masih relevan untuk kita tegaskan kepada saudara-saudara kita atau mungkin kita sendiri. Sebab di sekitar kita juga dengan majunya teknologi yang canggih, bukannya terus otomatis bahwa semua orang mengaku hanya Allah itu saja Allah, tapi ada Allah yang lain. Bahkan ada yang menjadi tidak menyembah atau percaya kepada Allah sama sekali. Statistik dunia sekarang, jika manusia, berarti kita dengan teman-teman kita, ada sekitar 7 miliar lebih, tapi di dalamnya sudah lebih dari 1 miliar ateis dan agnoteis, ya, yang sama sekali mengatakan tidak ada Allah dan sebagian mengatakan tidak kenal Allah. Nah, yang tidak kenal Allah ini masih terbuka pintu lebar-lebar, saudara-saudara, karena tidak dikenal tentunya perlu ada yang memperkenalkan. Maaf Bapak Ibu Saudara, ya, kalangan muda sekarang ini sering menjadi, ya, objek aliran-aliran yang seperti ini. Perhatikan, ya, bagaimana yang muda itu sepertinya sudah menghindari yang namanya pemujaan kepada Yahweh, pemujaan kepada Yesus Kristus. Bahkan mereka berkata, oh itu tidak logis, ya, kadang-kadang tidak logis, tapi melampaui logika apa yang terjadi itu sesungguhnya. Nah, karena itu saudara-saudaraku, di dalam kebaikan Tuhan tentu di situ ada kasih setia Allah. Dan ketika kita menerima kebaikan Tuhan itu sesungguhnya kita sedang menikmati kasih setianya yang tidak berubah. Saudaraku, hati-hati, saya katakan tadi bahwa pemberiannya itu berubah-ubah, ya. Untuk orang Israel kita bisa lihat bagaimana, kemudian bagaimana, ya, sampai sekarang bagaimana. Nanti kita akan lihat untuk orang Kristen tentunya yang lebih jauh, ya, berharga dari yang disebutkan sebelumnya. Tapi bahwa di dalam kejadian-kejadian itu, di situ kasih setia Allah tetap, kasih setianya yang tetap. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman atau situasi tempat, ya, bentuk kebaikannya pasti berbeda-beda. Bahkan sesama kita juga, saudara-saudaraku, tentu akan berbeda bentuk kebaikannya. Tapi di situ ada kasih setia Allah untuk selama-lamanya. Saudaraku, ini juga harus kita ingat
Jika Tuhan melalui pemazmur berulang-ulang mengatakan ya bersyukur, dan di situ disebutkan bentuk kebaikan yang diberikan Tuhan dan dasarnya adalah kasih setia Tuhan, itu sesungguhnya dan ini harus kita lakukan. Memang Tuhan ingin supaya Dia dihormati, dihargai dalam kehidupan atau dalam perjalanan kita, saudara-saudaraku. Atas apa yang Tuhan berikan itu, Tuhan menginginkan supaya kita nyatakan rasa syukur, rasa hormat kita kepadanya. Karena memang itu yang diinginkannya. Karena itu saudara-saudaraku, setiap orang Kristen yang paham akan hal ini, hidupnya akan senantiasa tampak dalam aktivitasnya adalah hidup yang bersyukur. Bagaimana bentuk-bentuk bersyukur? Sebentar kita akan lihat, saudara-saudaraku. Nah, karena itu sekarang kita sudah memahami bahwa dengan pengulangan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, tentunya kita juga sudah boleh sekarang berkembang melihat apa aja yang Tuhan lakukan itu. Saudaraku, perhatikanlah dengan baik. Memang itu ada 26 ayat, ya 26 ayat, tetapi tentunya kita tidak akan baca secara keseluruhan, tapi akan saya coba untuk menyampaikan highlight atau summary-nya. Pertama-tama di ayat 1 dan 3 itu, 1 sampai 3 itu ada 3 ajakan, saudara-saudaraku. Ajakan yang pertama, supaya kita bersyukur itu bersama-sama. Mazmur itu adalah mazmur atau litani itu dilakukan dalam ibadah seperti kita ini. Jadi bersyukur itu jangan saya sendiri. Bersyukur itu perlu bersama-sama. Dan karena itulah perlu juga ibadah, saudaraku. Ibadah bersama perlu. Ya, memang kita sekarang ini menghadapi satu tantangan di mana karena virus pandemi kita sangat terbatas untuk bersama-sama. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita akan bisa melampaui masa sulit itu. Dan karenanya kita tidak pernah berputus asa. Doakanlah selalu. Ajak anak-anak kita semua, teman-teman kita, supaya masing-masing ya bersyukur dan dalam doa-doa kita agar virus corona bisa kita lampaui. Tapi yang kedua, ya di situ ada ajakan untuk memahami kebaikannya tadi sudah kita pahami dan juga kasih setianya. Lalu di ayat yang berikut, Bapak Ibu Saudara, di ayat 5 sampai 9 kita akan lihat di sana bahwa Allah itu sendirilah yang mencipta segalanya. Ini harus kita ulang-ulang kepada setiap generasi Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah itulah pencipta. Kalau manusia bisa membuat sesuatu yang hebat, spektakuler, ingat itu adalah dari apa yang sudah ada. Tuhan anugerahkan kemampuan, ilmu sedemikian rupa, lalu bisa mengembangkan dan terbentuk suatu benda yang baru, atau kalau boleh kita katakan sejenis ciptaan atau temuan, tapi sesungguhnya itu adalah dari yang sudah ada dikembangkan oleh anugerah Tuhan yang diterima manusia. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu adalah Allah atas sejarah. Ya, panjang lebar disebutkan tadi dari ayat 10 sampai 22 bagaimana Tuhan dalam sejarah berperan membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, ya. Dan saya pikir kalau kita membaca Alkitab, ya, terutama Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga masih ada, ya, 60% isi Perjanjian Lama itu adalah pengakuan pemeliharaan Tuhan akan pembebasan dari Mesir, tapi bentuknya berbeda-beda disebutkan. Lalu ini yang perlu untuk kita saat ini Bapak Ibu Saudara di ayat 23-25. Dia juga mengingat kerendahan kita. Kata kita di sini memang waktu penulis ini tentunya kepada pembacanya.
Pembacanya itu adalah orang-orang yang ada di perantauan sebagian waktu itu, di diaspora. Tapi itu disampaikan atau diajaknya kita juga yang sedang berada dalam diaspora. Tuhan itu peduli dengan kita, kita diingat dalam kerendahan kita. Dia yang membebaskan kita serta memelihara, memberi roti kepada kita. Jadi ada di situ ingatan yang sangat peduli kepada kita. Dan ada juga pemeliharaan serta membebaskan. Saudaraku, tanpa saya sebutkan, Bapak Ibu sudah bisa tentunya mengatakan, ya benar. Syukurlah Tuhan berbuat di dalam Yesus Kristus. Dia yang bertempat di tempat yang maha kudus, tapi dia mau melihat kerendahan kita. Orang-orang yang sesungguhnya kita ini tidak lagi berarti apa-apa karena dosa, tapi dia mau datang menjadi manusia. Dan bukan hanya itu saja, dia membebaskan kita dan memelihara hidup kita. Karenanya sewajarnya kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara, kepada Dia yang telah memelihara dan membebaskan kita. Saudara-saudaraku, bersyukurlah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu akan muncul bagaimana saya lakukan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mencatat ada setidaknya 9 poin yang perlu kita pahami, lakoni, walaupun secara singkat tapi tentu mudah kita ingat. Saudaraku, mengucap syukur itu pertama-tama, yang benar-benar mengucap syukur itu sesungguhnya kita di dalamnya juga akan dapat menenangkan hati. Orang yang tidak tenang hatinya tidak akan mungkin bisa bersyukur. Tapi orang yang bersyukur itu akan berupaya dan memohon supaya hatinya tenang. Saya baca dari Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ada kegelisahanmu sekarang sulit untuk bersyukur? Pemazmur menuntun kita sekarang, ya, untuk bersyukur itu berharaplah dari Dia supaya hati kita tenang. Yang kedua, kita dapat mengucap syukur lewat puji-pujian Kristiani atau lagu-lagu rohani. Terima kasih ada banyak lagu-lagu rohani akhir-akhir ini. Tapi ada kritik yang hebat sekarang. Sepertinya lagu-lagu rohani itu sekarang yang dicipta lebih banyak lagu-lagu rohani saya sendiri dengan Tuhan, personal, pribadi. Perhatikan lagu-lagu yang berkembang. Tapi jiwa dari perjalanan umat Tuhan yang percaya selalu bersama. Kur itu barangkali satu contoh, Bapak Ibu Saudara, ya, bersama. Tapi ada satu lagi, lagu rohana sekarang ini sangat hebat, menutupi, ya, lagu-lagu rohani. Tahu ya kalau lagu rohana, Amang Inang? Ya, lagu rohana. Dan ini juga perlu kita perhatikan. Memang ada juga lagu yang tidak masuk dalam buku ND, tapi jiwa spiritualitasnya sangat hebat. Kalau saya ketika memimpin radio di Rumbai, saya katakan kepada mereka, ada lagu rohani yang memang teksnya langsung seperti dalam Alkitab. Tapi ada lagu rohani karena spiritualitasnya sangat tinggi. Dan spiritualitasnya itu spiritualitas Kristiani. Karena itu ini masuk lagu rohani yang kedua. Radio kita di HKBP Rumbai sampai sekarang masih tetap eksis, menyampaikan lagu-lagu pujian dan juga renungan-renungan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Lagu rohana abaikan, ya, karena dengan kalau nanti radio kita menyampaikan lagu rohana,
anak-anak kita nanti jadi terpengaruh dengan itu. Contoh yang punya spiritualitas yang sangat tinggi, Bapak Ibu Saudara, anak Kokido Hamoraudiau itu sangat hebat mempengaruhi jiwa kita menghargai anak. Tapi jangan salah ya, jadi hanya memikirkan macari Ria dohot borngin lalu anaknya dilupakan. Oh tidak, kalau benar-benar anak Kokido Hamoraudiau Hugogo macari, ya dampingi dia ketika dia memegang gadgetnya, karena gadget sekarang ini ya, perhatikan di televisi sekarang sudah menjadi ya momok besar untuk kehidupan yang muda-muda, saudara-saudara. Yang ketiga, saat mengucap syukur kita sepatutnya bersukacita, dan sukacita itu dapat berdampak untuk orang lain. Tadi sudah disebutkan tenang, sekarang ada sukacitanya. Sukacita itu dari dalam ya, tapi bukan untuk saya saja, tapi juga untuk orang yang lain. Bagus sekali tadi ya, salah satu firman yang kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa kamu yang sudah mengenal dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, kamu harus menjadi saksi ya untuk menyampaikan ini kepada orang-orang yang lain ya, yang ada di Yudea, yang ada di Samaria, yang ada di ya sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku, yang keempat, ucapan syukur paling umum adalah bentuk persembahan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Jadi jangan hanya kata-kata Bapak Ibu Saudara, tapi juga ada actionnya, ada yang nyata perbuatannya. Tapi lihat, itu bukan di nomor awal dibuat Bapak Ibu Saudara, itu di nomor 4. Nomor 1 tadi memang hubungan kita yang baik dengan Tuhan, bersyukur. Baru di nomor 4 ada disebutkan di situ persembahan. Sebab persembahan itu akan muncul, persembahan yang baik itu akan muncul ketika hati kita benar-benar bersukacita dari anugerah Tuhan. Lalu yang keempat, kelima mengucap syukur harus tahu dan yakin bahwa itu adalah hanya kepada Allah. Ya, Farisi ditegur oleh Tuhan sebab mereka berdoa, begitu bagus doanya kedengaran, tapi seringkali pujian yang mereka harapkan tampaknya bukan kepada Tuhan, tapi untuk mereka sendiri. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengucap syukur alamatnya harus jelas, itu adalah untuk Tuhan. Dan yang keenam, mengucap syukur itu bukan berkata-kata indah, tetapi kita menyatakannya untuk kemuliaan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ini seringkali yang berdoa juga takut berdoa. Apa katanya? Enggak pintar aku mimpin doa. Enggak pintar bagaimana? Ya enggak tahu, seperti teman-teman itu yang doanya panjang, doanya. Oh, salah. Syukur dan doa kita itu bukan kata-kata yang indah, tetapi kata yang memuliakan, mengendahkan Tuhan. Itu saja kuncinya, saudara-saudaraku. Saya jadi teringat pernah ada ini pengalaman Direktur Sending HKBP, kita kenal Pendeta Abi Siahaan. Beliau sering berkunjung ke daerah-daerah penginjilan yang terpencil pakai pesawat capung. Suatu ketika dia dalam penerbangan, lalu ada dari daerah penginjilan itu yang ikut. Lalu di udara tiba-tiba ada badai sedemikian rupa. Lalu Direktur Sending mengatakan, masing-masing kita berdoa. Doa yang keluar dari orang yang baru diinjili ini, Tuhan berkatilah makanan ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sedang badai tapi doanya memohon agar makanan diberkati Tuhan. Tapi Direktur Sending waktu itu mengatakan, Tuhan tahu, dia tidak main-main. Memang masih begitu yang dia tahu pada waktu itu. Dan mereka selamat, saudaraku. Yang mau saya katakan bukan soal katanya, tapi alamatnya itu sungguh tutup. Dan yang ketujuh, mengucap syukur bukan ucapan template. Nah ini yang sering, yang sudah usang begitu saja, terus begitu, terus itu aja kata-katanya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara,
Sebab ucapan syukur kita itu tentunya harus relevan dengan kebaikan yang sedang kita alami dan kita terima. Mengucap syukur harus dilakukan setiap hari dan perlu juga saat-saat yang khusus, saudara. Jadi kita tidak pernah abai, kemudian perlu juga waktu yang khusus. Saudaraku, kita semua sudah menerima anugerah Tuhan keselamatan yang tidak ada taranya, melampaui semua nilai yang ada dalam kehidupan manusia. Kita akan berada bersama dengan Tuhan di surga. Dan di dalam hidup kita akan punya semangat yang baru. Kita dibaharui perilaku kita berbeda dengan dunia ini. Oleh karenanya kita memang harus bersyukur Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu yang terus kami terima dalam hidup kami. Sungguh sangat berharga keselamatan itu, yang bukan hanya membaharui kami dalam kehidupan sekarang, tetapi juga sampai ke hidup di akhirat nanti. Kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu hidup kami harus benar-benar Tuhan sebagai penyataan syukur kami kepadamu. Kuatkanlah kami dalam roh-Mu yang kudus untuk senantiasa bersyukur. Kuatkan kami dalam roh kudus-Mu, memberikan hidup kami menjadi dupa yang harum sebagai tanda syukur kami. Kuatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya syukur itu tidak hanya untuk kami, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di saat kita bernyanyi, kita menyerahkan persembahan yang pertama bagian A, 1B, dan juga persembahan kedua untuk kantor pusat HKBP. Pesta Paskah Hatuaon. Ia
Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang terakhir. Tuhan Yesus dona monang, Tuhan Yesus do pasuang, las ni roha damepe, las ni roha damepe, dongan golong mahatana, na porsea di ibana, doktor bahe magobe. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat Paskah untuk kita semua Amang Inang. Buku Logo 101.